Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan membahas tentang UTBK kelas 11. Kalian sudah menjawabnya, maka Ibu akan membahasnya. Nomor 1 di sini pertanyaannya adalah 3 pengertian sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2015 yang disusun oleh Pusat Bahasa. Ditunjukkan nomor. Di sini jawabannya adalah B, yaitu 1, 2, dan 5. Pembahasannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2015 yang disusun oleh Pusat Bahasa. Sejarah adalah asal-usul atau keturunan. Terus keduanya kejadian dengan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Terus pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar terjadi pada masa lampau atau dijadikan ilmu sejarah. Itu jawabannya. Terus soal nomor 2 itu pertanyaannya, berdasarkan keterangan tersebut manusia praaksara yang dimaksud adalah, di sini jawabannya adalah Meganthropus paleojavanicus, yaitu yang B. Karena fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh G.H. Van Koningswart di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah pada lapisan tanah Pleistosen bawah. Itu jawabannya dan bahasanya. Terus yang nomor 3 di situ dilihat dari hasil kebudayaannya, bangsa Detru Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto Melayu. Hal ini karena jawabannya adalah yang A, telah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Ini pembahasannya, bangsa Proto Melayu masuk ke Nusantara pada tahun 2000 sebelum Masehi, sedangkan Detru Melayu masuk ke Nusantara pada gelombang kedua pada tahun 500 sebelum Masehi. Terus bangsa Detru Melayu sudah mampu membuat benda-benda dari logam serta mengenal teknik perundagian dengan baik. Itu jawabannya yang A. Terus kita lanjut yang keempat. Di sini hasil peradaban lembah Sungai Indus yakni sebagai kreasi yang pertama di dunia adalah, ini jawabannya yang E, sistem drainase, ya. Karena pembahasannya sebagian besar rumah masyarakat peradaban lembah Sungai Indus itu memiliki sumur sendiri. Sistem pembuangan dan drainasenya dapat dikatakan jauh lebih maju dibandingkan temuan situs-situs kuno di Timur Tengah. Ini drainase adalah bagian dari sanitasi yang pada saat itu sudah tertata dengan baik, misalnya menggunakan teknik hidrolis dan toilet siram atau flush toilet. Nah, itu jawabannya sistem drainase. Terus nomor 5, melalui dinasti Qin, untuk pertama kalinya Tiongkok melaksanakan konsep negara unitaris dengan maksud. Nih, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Jadi seluruh wilayah diperintah oleh Kaisar Xing Huangdi. Ini pembahasannya di sini. Sebelum disatukan dan diperintah oleh satu kaisar yaitu Xing Huangdi, daratan Tiongkok terpisah-pisah menjadi kerajaan kecil yang saling menyerang dan menguasai. Ini Kaisar Xing Huangdi merupakan kaisar yang memulai proses
penyatuan Tiongkok daratan menjadi satu kerajaan yang dia perintah oleh Kaisar Shing Huangdi. Ya, itu jawabannya B. Terus kita lanjut nomor 6, Ziggurat. Ziggurat itu merupakan mahakarya arsitektur kebudayaan Mesopotamia dengan bentuk dasar berupa segitiga. Namun pada prinsipnya ziggurat sangat berbeda dengan piramida bangsa Mesir jika dilihat dari di sini jawabannya B, fungsi dan desain dari bangunan. Ini pembahasannya fungsi ziggurat pada kebudayaan Mesopotamia sebagai rumah para dewa. Sedangkan fungsi piramida digunakan sebagai makam raja dan bangsawan Mesir. Dari desain bangunan, ziggurat memiliki tangga dengan puncak datar dan beratap. Adapun piramida tidak memiliki tangga dan atap berbentuk lancip. Nah, itu jawabannya yang B ya, fungsi desain dan dari bangunan. Terus nomor 7. Istilah-istilah seperti legiun, divisi, kavaleri berasal dari peradaban Romawi. Hal itu menunjukkan bangsa Romawi memiliki, di sini jawabannya A, itu kemampuan mengorganisasikan para prajuritnya. Kita bahas untuk memudahkan penerapan strategi militer, bangsa Romawi membuat beberapa istilah militer yang hingga kini masih digunakan di Indonesia dan di dunia. Terus hal ini menunjukkan kemampuan bangsa Romawi mengorganisasikan prajuritnya. Itu nomor 7. Nah, sekarang kita nomor 8. Soalnya kebudayaan yang berkembang di bangsa Maya mendapat banyak pengaruh dari kebudayaan Teotihuacan di Meksiko. Di sini pengaruh ini telah perubahan yang mendasar pada kehidupan suku Maya. Dalam hal di sini jawabannya yang A, mengenal pemerintahan dengan sistem negara kota. Pembahasannya di sini perkembangan kehidupan bangsa Maya tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Teotihuacan yang berasal dari Meksiko. Ya, dari peradaban Teotihuacan inilah bangsa Maya mengenal konsep pemerintahan bentuk negara kota layaknya pemerintahan negara-negara di Yunani dan Mesopotamia. Secara garis besar, wilayah bangsa Maya terdiri atas negara-negara kecil yang mandiri dan merdeka secara pemerintahan. Terus kita lanjut soal yang ke-9. Di sini pertanyaannya, karakteristik bangunan pada kota Aztec adalah dibangun menggunakan material berbahan dasar adobe. Adobe yaitu adobe ya. Perkembangan seni arsitektur bangsa Aztec yang demikian menunjukkan bahwa ini jawabannya adalah C ya. Itu wilayah subur banyak terkandung komponen tanah liat. Ini pembahasannya bangsa Aztec ya, oke diulang. Bangsa Aztec memanfaatkan potensi alam sekitar sebagai bahan utama dalam membuat bangunan. Bangsa Aztec menggunakan batu bata dari tanah liat yang dijemur atau yang sering disebut dengan adobe. Banyak material tanah menjadi potensi yang dapat digunakan sebagai bahan baku utama. Membuat batu bata tanah liat sebagai bahan dasar bangunan.
itu batu bata, adobe ya. Terus kita lanjut nomor 10 yang terakhir. Pengaruh budaya Hindu, Buddha berdampak pada bidang pemerintahan, antara lain berdirinya dinasti di kerajaan Kutai. Berdirinya dinasti tersebut ditandai dengan, itu jawabannya adalah yang E, itu penghinduan putra Kunduga yang bergelar Asmawarman. Sini pembahasannya, Aswawarman merupakan pendiri dinasti kerajaan Kutai sehingga mendapat gelar sebagai Wangsakarta yang berarti pendiri atau pembentuk keluarga raja. Terus meskipun dalam Nyupa disebutkan raja pertama Kutai adalah Kunduga, tetapi Kunduga tidak disebut sebagai Wangsakarta. Hal ini karena Kunduga dianggap belum tersentuh kebudayaan Hindu sepenuhnya. Nah, ini cukup sampai sekian dalam UTBK kelas 11. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya ya. Amin.